Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan hasil PPT kami tentang relational database, pengertian network, karakteristik network, networking media, dan konsep internet. Sebelumnya izin perkenalkan diri anggota kelompok kami. Yang pertama Atika Lestari, yang kedua Muhammad Akbar, Dina Khairunisa, Ilham Aji Wicaksono, dan M. Rizky. Materi pertama akan dibacakan oleh Ilham Aji. Baik, selanjutnya saya ambil alih. Yang pertama adalah pengertian relationship database. Database juga diartikan sebagai basis data, yaitu kumpulan berbagai data dan informasi yang tersimpan dan tersusun di dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa, diolah, atau dimanipulasi dengan menggunakan program komputer untuk mendapatkan informasi dan basis data tersebut. Database relationship merupakan jenis database Management System atau DBMS yang terbaru yang memberikan gambaran atau bagian skema yang memperjelas tentang hubungan antar tabel baik dilakukan di dalam sebuah database. Model database ini digagas oleh seseorang pakar database bernama F. Ward. Next. Kelebihan dari database ini yang pertama adalah model tampilan atau view tabular dan quick-nya berupa tabel. Yang kedua, kemampuan operasional yang baik. Yang ketiga, mengakses data dengan mudah. Yang keempat, keamanan data terjaga. Selanjutnya ada istilah-istilah basis data relasional. Yang pertama ada tabel. Tabel yaitu struktur penyimpanan dasar dari basis data relasional, terdiri dari satu atau lebih kolom, lebih baris, atau row. Yang kedua row, baris atau record, yaitu baris merupakan kombinasi dari nilai-nilai kolom dan tabel. Yang ketiga kolom, suatu kolom yang menggambarkan jenis data pada tabel. Yang keempat file, yaitu pertemuan antara baris dan kolom. Sebuah file dapat berisi data. Jika pada suatu file tidak terdapat data, maka file tersebut dikatakan memiliki nilai 0. Yang kelima, primary key. Primary key atau kunci utama merupakan kolom atau kumpulan kolom yang secara unik membedakan antara basis yang satu dengan lainnya. Kolom dengan kategori ini tidak boleh mengandung nilai 0 dan nilainya harus unique atau berbeda antara baris satu dengan lainnya. Selanjutnya ada virgin key atau kunci tamu. Kolom atau kumpulan kolom yang mengacu ke primary key pada tabel yang sama atau tabel lainnya. Yang terakhir ada query atau perintah-perintah untuk mengakses data pada sistem basis data. Next. Contoh penggunaan database relationship. Sebagai contoh, pertama-tama kita memiliki tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan ini akan menyimpan data seperti nama pelanggan, alamat, nomor telepon, email, dan lain-lain. Kemudian untuk memudahkan identifikasi pengguna pelanggan kita, memiliki file nomor pelanggan di rumah setiap pelanggan memiliki nomor pelanggan sendiri-sendiri yang berbeda dengan pelanggan-pelanggan lainnya. Pada saat ada pelanggan melakukan pesanan, penjualan maka akan memasukkan pesanan penjualan memiliki nomor pelanggan di mana setiap pelanggan memiliki nomor pelanggan sendiri-sendiri yang berbeda dengan pelanggan-pelanggan lainnya. Pada saat ada pelanggan melakukan pesanan penjualan maka kita akan memasukkan pesanan penjualan misalnya pada tabel seller dan order. Selanjutnya contoh software database relationship. Secara praktis, peran software developer menggunakan MySQL, MariaDB, ataupun PostgreSQL dalam menggambarkan aplikasinya. Next.
Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Atika Lestari. Pengertian network. Network atau jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Enggak. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Network atau jaringan adalah sekelompok komputer yang terhubung yang bisa saling berbagi sumber daya. Pada definisi sederhananya, network dapat menghubungkan setiap perangkat untuk bisa saling terhubung satu sama lainnya, sehingga bisa mengirim informasi ke sasaran. Next. Tujuan network. Network atau jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang kedua, network atau jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Yang ketiga, network atau jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Yang keempat, network atau jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Yang kelima, network atau jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Next. Karakteristik network. Oke. Karakteristik network. Yang pertama itu adalah jangkauan grafis, kedua adalah topologi jaringan, ketiga distribusi sumber data, keempat media transmisi, kelima peranan komputer. Next. Untuk karakteristik network, yang pertama itu jangkauan geografis. Jangkauan geografis ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu jaringan wilayah lokal atau local area network atau LAN. Itu adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil. Yang kedua adalah jaringan wilayah metropolitan atau metropolitan area network atau MAN. Adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan bermacam lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan lain-lain. Jaringan MAN ini terdiri dari beberapa LAN. Yang ketiga itu jaringan wilayah luas atau Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang agung. Sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan muter dan arus komunikasi publik. Next. Di sini ada topologi jaringan. Yang pertama itu topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin. Topologi cincin ini adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Yang kedua itu topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan yang berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan BNC. Yang ketiga itu topologi mesh. Topologi mesh itu adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hubungan atau switch. Yang keempat itu topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hubungan atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihannya itu adalah jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Terus tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik.
User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan dan lebih fleksibel. Terus kelima itu topologi tree atau pohon. Adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Yang keenam itu topologi linear. Topologi linear itu atau sering disebut dengan topologi bus berurut. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Next. Oke, yang ketiga itu ada berdasarkan sumber data. Yang pertama adalah jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri dari komputer klien dan teladen, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Yang kedua itu jaringan terdistribusi, merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien untuk membentuk sistem jaringan tertentu. Next. Yang keempat itu media transmisi data. Yang pertama jaringan berkabel atau wired network, jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan itu berfungsi dalam mengirimkan informasi atau data dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Yang kedua itu jaringan nirkabel atau wireless network, merupakan suatu teknologi jaringan yang memanfaatkan teknologi gelombang cahaya maupun gelombang radio. Teknik gelombang cahaya maupun gelombang radio untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam bertukar data. Jaringan ini tidak menggunakan media kabel sehingga sering disebut pula jaringan wireless. Salah satu penerapan jaringan nirkabel yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah Wi-Fi. Next. Karakteristik network berdasarkan peranan komputer. Yang pertama adalah jaringan client and server. Pembagian kerja antara server dan klien yang mengakses server dalam satu jaringan. Jaringan peer-to-peer. Dari suatu jaringan yang mana setiap komputer yang saling terkoneksi dalam jaringan tersebut bisa berperan sebagai klien dan server. Setiap komputer yang terkoneksi tersebut mempunyai kewajiban dan juga hak. Next. Baik, networking media, perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sebuah komputer baik hardware maupun software, yaitu minimal 2 buah komputer, network interface card, serta perangkat lain seperti hub, repeater, router, bridge, file server, dan media transmisi. Media transmisi menggunakan kabel atau wired network. Hampir semua jaringan komputer yang ada saat ini menggunakan kabel sebagai media transmisi. Media transmisi ini memiliki keterbatasan jangkauan dan tidak efisien karena banyak memakai tempat untuk jaringan kabel. Jaringan kabel ini biasanya digunakan dalam area lokal, misalnya dalam satu gedung atau antar gedung dalam satu lembaga pendidikan. Kabel yang sering digunakan sebagai media transmisi antara lain sebagai berikut: twisted pair, coaxiax, erat optik, dan lain-lain. Media transmisi tanpa kabel atau wireless network. Media transmisi tanpa kabel merupakan komunikasi data dalam jaringan komputer yang tidak memanfaatkan kabel sebagai media transmisi, melainkan berupa gelombang elektromagnetik. Jaringan tanpa kabel ini memberikan keunggulan kepada pemakai untuk dapat mengakses setiap saat dimanapun berada. Sedangkan kekurangan media transmisi ini adalah kemampuan transfer data lebih kecil dibandingkan dengan jaringan kabel. Pada media transmisi ini, masih sering terjadi gangguan sehingga memungkinkan terjadinya kehilangan data. Jika sumber data dan penerima data jaraknya cukup jauh atau medannya sulit, maka dapat digunakan media transmisi radiasi elektromagnetik yang dapat dipancarkan melalui udara terbuka, berupa gelombang mikro, gelombang radio, dan lain-lain. Next. Media transmisi menggunakan kabel atau wired network, contohnya kabel UTP atau unshielded twisted pair adalah jenis kabel yang terbuat dari bahan penghantar tembaga, memiliki isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang mampu melindungi dari api dan kerusakan fisik. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit yang masing-masing pasang memiliki kode warna berbeda. Kabel UTP tidak memiliki pelindung dari interferensi elektromagnetik. Namun jenis kabel ini banyak digunakan karena harga yang relatif murah dan fungsinya yang memang sudah sesuai dengan standar yang diharapkan.
Kelebihan, murah, mudah diinstalasi, ukurannya kecil. Kekurangan, rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik dan jarak jangkauannya hanya 100 meter. Fungsi kabel UTP yaitu digunakan sebagai kabel jaringan LAN atau Local Area Network pada sistem jaringan komputer, dan biasanya kabel UTP mempunyai impedansi yang kurang dari 100 ohm, serta dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai penghantar data. Next. 2. Wireless atau nirkabel. Jaringan wireless atau dalam bahasa Indonesia disebut nirkabel adalah teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Data dipertukarkan melalui media gelombang cahaya tertentu, seperti teknologi inframerah pada remote TV, atau gelombang radio seperti Bluetooth pada komputer dan ponsel, dengan frekuensi tertentu. Jaringan wireless atau jaringan Wi-Fi memungkinkan kita melakukan komunikasi tanpa melalui kabel jaringan. Akan tetapi piranti jaringan pada jaringan ini masih perlu berkomunikasi dengan piranti lainnya yang ada pada jaringan kabelan. Kelebihan, dapat dipergunakan untuk komunikasi data dengan jarak yang jauh sekali, tergantung loss atau line of sight dan kemampuan perangkat wireless dalam memancarkan gelombang. Kekurangannya, sulit diperoleh karena spektrum frekuensi terbatas, biaya instalasi operasional dan pemeliharaan sangat mahal, dan keamanan data kurang terjamin. Next. Konsep internet. Internet sendiri berasal dari kepanjangan nama Interaction Network, adalah sebuah sistem komunikasi yang global untuk menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Setiap komputer dan jaringan terhubung secara ataupun tidak langsung ke beberapa jalur utama yang disebut internet backbone, dan dibedakan satu dengan yang lain menggunakan unique name yang biasa disebut dengan alamat IP 32 bit. Komputer dan jaringan dengan berbagai platform yang mempunyai perbedaan dan ciri khas masing-masing. Bertukar informasi dengan sebuah protokol standar yang dikenal dengan nama TCP atau IP. Tersusun atas 4 layer. Yang pertama adalah network access, internet, host-to-host, transport, dan aplikasi yang memiliki protokol sendiri-sendiri. Konsep internet. URL adalah salah satu konsep dasar internet di mana URL merupakan suatu sarana yang digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. URL diibaratkan sebagai suatu alamat di mana alamat tersebut terdiri dari protokol yang digunakan oleh sebuah browser, nama dari komputer, path, serta nama file. Protokol transfer adalah salah satu konsep dasar internet, di mana protokol transfer merupakan suatu protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi internet. HTTP adalah salah satu protokol transfer yang merupakan standar untuk suatu dokumen web. FTP. Protokol ini untuk mengunduh atau download dan mengunggah atau upload suatu file di FTP server. Dengan hal ini kita dapat bertukar file dengan cepat. Pada saat ini banyak program atau software yang bebas untuk di-download dari manapun di internet. DNS atau Domain Name System, dan konsep dasar internet terakhir ini adalah DNS. Komputer di internet menggunakan suatu format penamaan standar untuk mempermudah pengelolaan server komputer di internet yang berkembang dengan cepat. Sistem penamaan server komputer ini adalah Domain Name System atau DNS. DNS membuat suatu tingkat-tingkat domain yang merupakan kelompok komputer-komputer yang terhubung ke internet. Contoh, nama domain, .com, jenis organisasi komersial. Next. Iya. Teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi guru maupun siswa. Next. Teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru.
karena ini adalah pena dan kertas zaman ini. Dan inilah lensa kita. Bisa yang benar nggak sih? Belum selesai bacanya. Tuh, Teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. David Wortley. Next. Next. Inilah hasil dari presentasi kami. Semoga dapat membantu. Oke, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, harap chat di kolom komentar.